Aku saat itu hanyalah seorang gadis kecil yang gemar bermain tanpa mengenal waktu. Hingga sewaktu maghrib pun aku selalu bermain. Seringkali aku bermain di halaman depan dan tertawa seakan ada yang menemaniku bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat pagi dan selamat siang juga untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat, diberikan rezeki yang lapang, dan dijauhkan dari segala musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya Indra di Luas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita ini saya bacakan dari utas di Twitter oleh Mas Sultoni Adi tentang curahan hati seorang temannya yang sensitif akan hal tersebut atau biasa kita sebut sebagai indigo. Dimana ketika kita mendengar kata indigo, yang kita bayangkan terlebih dahulu biasanya itu seram, lihat hantu, dan sebagainya. Tapi di cerita kali ini, yang lebih ditonjolkan adalah curahan hati seorang indigo yang bisa melihat mereka sejak kecil sampai sekarang. Dan tak bosan-bosan, saya ingetin buat kalian suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Kelebihanku adalah sumber kesedihanku. Awal kisah. Tweet ini berdasarkan kisah nyata dari teman penulis. Nama sengaja penulis ganti untuk menjaga privasi. Saat aku berusia 4 tahun, papaku menyewa sebuah rumah di daerah Jakarta Pusat untuk kami tinggali bersama dengan mama dan babysitterku. Rumah yang cukup besar untuk kami tinggali berempat. Pada awalnya sama sekali tak ada keanehan pada rumah ini. Namun setelah kami huni, banyak keanehan yang terjadi. Mulai dari suasana halaman depan dan belakang rumah yang tidak nyaman. Aku saat itu hanyalah seorang gadis kecil yang gemar bermain tanpa mengenal waktu. Hingga sewaktu maghrib pun aku selalu bermain. Seringkali aku bermain di halaman depan dan tertawa seakan ada yang menemaniku bermain. Mamaku senang melihatku betah dan menyukai rumah itu. Keanehan lainnya mulai terjadi. Saat itu, jam menunjukkan pukul 1 malam. Aku menangis dan berteriak. Sambil menangis, aku menempelkan telingaku ke tembok seakan sedang mendengarkan suara dari dalam tembok. Papa dan mamaku terbangun dan kaget melihat aku menjerit ketakutan sembari menempelkan telingaku di tembok. Papaku berusaha menghentikan tangisanku, namun aku semakin menjerit, menangis, dan marah. Semakin papa berusaha menghentikanku, aku semakin menjadi-jadi. Sampai didoakan pun aku semakin menjadi. Ketika subuh, aku berhenti menangis dan tenang kembali. Kejadian itu hampir terjadi setiap hari kepadaku di waktu yang sama. Mamaku berpikir, mungkin saja itu terjadi karena aku ingin bermain dan diajak jalan-jalan sekitar rumah. Sehingga mamaku meminta izin pada papa
"Pah, aku mau ajak Nisa keluar ya. Sepertinya Nisa ada yang ngajak main. Makanya diganggu terus kalau tidur. Siapa tahu setelah diajak jalan dan main gak bakal ganggu lagi," ujar mamaku. Lalu papaku mengiyakan. Mamaku memberanikan diri membawaku bermain keliling sekitar rumah, meskipun waktu menunjukkan dini hari dan suasana yang sepi di bawah sinar rembulan. Kebetulan di samping rumahku ada lapangan yang cukup lebar dan sebuah pohon beringin tua yang besar sekali. Saat di bawah pohon beringin, aku bisa tenang dan tertidur sambil digendong mamaku. Begitulah siklus keseharianku saat aku kumat. Hingga akhirnya, papaku merasa ini aneh. Lalu ia berpikir untuk mengalungkan bawang di leherku. Menempelkan bawang di ubun-ubun, dahi, telinga, jempol kaki, dan jempol tangan. Setelah ditempelkan bawang pada bagian tubuhku tersebut, saat itulah aku mulai jarang kumat. Masa sewa rumah telah habis. Kami memilih untuk pindah rumah. Alhamdulillah, setelah kami pindah rumah, tak ada lagi terjadi keanehan pada diriku. Salah seorang keluargaku ada yang memiliki kemampuan supranatural. Papaku bercerita tentang keanehan yang aku alami dan bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi menimpaku? Beliau menjawab, "Anakmu ini bisa begitu karena memang sudah dari keturunan leluhurnya. Nisa itu juga memiliki energi pemikat yang kuat untuk makhluk gaib. Ibarat anakmu itu wangi, makanya banyak yang mendekat. Selain itu, dia juga dijaga oleh sosok nenek, tapi tak apa-apa, karena nenek itu tidak mengganggu," ujar beliau. Mendengar akan hal itu, papaku tak terlalu ambil pusing, karena memang benar beberapa keturunan keluargaku memiliki kemampuan itu. Di usiaku yang ketujuh, inilah pertama kali aku bisa melihat sosok makhluk gaib dengan jelas. Sosok pertama yang kulihat tentu saja dialah sosok yang mengikutiku kemanapun aku pergi. Nenek penjaga diriku. Saat aku di dapur, di kamar, saat aku sholat, nenek tersebut mengawasiku. Saat aku tertidur pun, sosok itu mengawasiku. Bahkan tak jarang sosok itu mengusap kepalaku, memperlakukanku seakan aku ini adalah cucunya yang tersayang. Kelihatanku semakin tajam, sampai-sampai aku bisa merasakan dan membedakan kehadiran sosok energi baik maupun yang jahat. Mana yang asli penghuni rumah itu atau sosok pendatang. Pernah juga aku melihat sosok wanita korban kecelakaan yang mengenakan seragam SMP di dekat rumahku. Yang ternyata sosok ini adalah kakak perempuan dari temanku yang baru saja meninggalkan. Kepekaan ini semakin menggila, namun kini aku mulai terbiasa dengannya. Pahit rasanya memiliki kelebihan dan bakat yang aku sendiri tak inginkan untuk memilikinya. Terlebih lagi, sekarang aku harus bertahan diri mengingat saat ini keluargaku yang paham akan bakat ini sudah tiada. Aku hanya bisa sholat dan berdoa kepada Allah agar selalu dalam lindungannya. Sering aku mulai terbiasa, aku mulai bisa mengontrol dengan menahan diri supaya tak memicu datangnya mereka. Tapi, bukan itu semua yang menjadi bagian paling mengerikan dan menyedihkan dari bakat ini. Melainkan, bakat ini membawaku harus merasakan kepedihan teramat dalam. Bakat itu memberiku tanda bahwa orang terdekatku dan yang aku sayangi akan pergi meninggalkanku selamanya. Orang itu adalah nenekku. Saat beliau jatuh sakit, aku sudah mendapat tanda bahwa beliau akan berpulang ke rahmatullah. Sebelum memasuki bagian di mana aku kehilangan nenekku, terlebih dahulu aku harus kehilangan papaku. Sosok papa terbaik yang sangat aku sayangi dan tak akan terganti. Allah sangat mencintainya sehingga memanggilnya lebih cepat. Berat hidupku harus kehilangannya di usiaku yang masih remaja.
menjalani kehidupan semakin hari semakin berat saja. Ditambah, bakatku ini yang sungguh menggangguku. Banyak permasalahan hidup yang menimpaku, hingga ada satu titik di mana aku merasa sudah tidak kuat lagi menjalani hidup ini. Saat itu, aku merasa sangat lelah. Aku mengadu dan berdoa pada Tuhan. Ya Allah, aku sudah tak kuat menjalani hidup di dunia ini. Aku ingin kembali ke pangkuanmu di atas sana. Aku ingin tinggal bersama Papa. Tolong cabut nyawaku sekarang juga ya Allah, ujarku sambil mengalir deras air mataku saat itu. Tubuhku terasa sangat lelah, lalu aku langsung tidur. Anehnya, ini tak seperti biasanya di mana saat aku merebahkan tubuhku, biasanya tak langsung membuatku tertidur. Namun malam ini yang terjadi ketika aku merebahkan tubuhku, aku langsung tertidur lelap. Disinilah Tuhan menjawab doa-doaku. Aku bermimpi, aku berada di tempat gelap, sunyi, dan tak bersuara. Lalu, tiba-tiba, aku berada di suatu lapangan yang sangat luas. Aku melihat jutaan orang sedang berjejer, seakan-akan sedang mengantri untuk masuk ke suatu tempat. Lalu, ada sosok yang tinggi dan besar, namun aku tak bisa melihat wajahnya. Dia bertanya padaku, "Mana tiketnya?" Begitu ujarnya. "Aku nggak tahu," jawabku. Kemudian sosok itu mengusirku dan berkata, "Sudah, kamu pergi sana. Di sini bukan tempatmu. Sekarang belum waktunya." Pergilah aku dari barisan antrian tersebut. Aku terus berjalan tanpa tahu arah. Di perjalanan, aku melihat orang-orang yang berjalan membawa barang-barang, seakan orang-orang itu mau pergi jauh. Ada yang membawanya dengan cara dipikul, diseret, ada yang membawanya juga menggunakan troli. Barang yang mereka bawa bercahaya putih terang. Dalam benakku, orang-orang ini mau kemana ya? Aku sungguh kebingungan. Tak lama kemudian, aku bertemu orang-orang yang tak aku kenal, tapi entah mengapa batinku mengatakan orang-orang tersebut sudah meninggal. Spontan aku mohon kepada mereka, "Aku mau ikut bersama kalian, aku mau tinggal bersama kalian." Namun mereka menolak dan melarangku. Di sini pula aku melihat papaku. Aku menangis sambil memohon kepadanya untuk ikut bersamanya. Tak biasanya papaku membiarkanku menangis. Biasanya beliau selalu memanjakanku dan tak pernah membiarkanku menangis. Beliau selalu berkata, "Anak papa nggak boleh nangis ya." Namun ini berbeda. Papaku malah membiarkanku menangis dan menggelengkan kepala. Beliau juga tersenyum dan melambaikan tangan kepadaku, seakan mengisyaratkan, "Nggak boleh, Nisa." Lalu tiba-tiba aku dikurung di suatu ruangan, dan ya, aku terbangun dari tidurku. Aku bingung dengan apa yang baru saja aku alami. Pasca mimpi itu, aku menjadi pribadi yang aneh. Kurang lebih hampir 1 bulan, aku seakan-akan menjadi linglung. Temanku yang juga sensitif merasa ada yang aneh dengan diriku. Beruntungnya, keanehan itu tak permanen. Semua berlalu, akhirnya aku normal kembali. Semenjak kejadian itu, aku tak pernah lagi berdoa meminta agar Tuhan mencabut nyawaku. Aku menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan yang tak bisa kita sebagai manusia main minta seenak-enaknya. Semua itu adalah rahasia dan kehendak Tuhan. Mimpi aneh ini juga terjadi saat sebelum nenekku meninggal. Saat itu nenekku sakit dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Bayangkara Said Sukanto. Malam di mana saat nenekku dirawat inap, aku terbangun dan melakukan sholat tahajud. Saat sholat tahajud, aku berdoa dan meminta kesembuhan nenekku kepada Allah. Selesai sholat tahajud, aku melanjutkan tidurku. Lalu, aku bermimpi sedang mencuci piring di dapur.
Di dapur ini ada pintu yang mengarah keluar. Saat aku mencuci piring, tiba-tiba nenekku berjalan ke arah pintu itu sambil membawa barang banyak yang bercahaya. Aku spontan bertanya, "Loh, nenek mau kemana? Kok barang bawaannya banyak banget?" Beliau tak menjawab dan tak menoleh ke arahku. Beliau terus berjalan menuju arah pintu. Aku kaget melihat pintu yang terbuka. Pintu itu mengarah ke halaman. Tapi kenapa pintu itu tak mengarah ke halaman? Yang terlihat hanyalah sinar putih yang sangat terang. Aku terbangun. Setelah bermimpi, aku sadar ini adalah pertanda bahwa nenekku akan meninggalkanku. Aku harus memendam sendiri perasaan sedih ini, mengetahui lebih dulu bahwa nenekku akan meninggalkanku. Pertanda dari pertanda terus bermunculan. Nenekku semakin manja kepadaku. Beliau selalu minta untuk video call dengan cucunya ini. 3 hari kemudian, nenekku meninggal dunia. Di hari beliau meninggal, semerbak bau wewangian bunga melati menemaniku terus-menerus. Mendengar kabar itu dari tanteku, aku sangat terpukul. Beliau meninggal saat sendirian. Tak ada yang menuntunnya. Aku ingat chat WA terakhirnya sebulan sebelum meninggal. Beliau berpesan kepadaku, "Kakak jaga diri baik-baik ya. Nenek sayang sama kakak." Padahal nenek sudah buat kebaya bagus untuk dipakai pas acara nikahannya kakak nanti. Kayaknya nggak bakal kepakai. Di usiaku ke-18 tahun, nenekku tersayang meninggalkanku. Aku selalu berdoa semoga beliau bahagia di sana. Hari-hari setelah beliau meninggal, terkadang aku juga merasa bahwa sosok beliau masih ada di sekitarku. Aku merasa beliau memelukku saat aku tidur. Itulah mimpi-mimpi yang paling aneh yang pernah aku alamin. Meskipun masih banyak hal-hal aneh yang aku lalui semua itu dengan ikhlas. Bakat ini adalah bakat turun-temurun yang memang mau gak mau aku harus siap menerimanya. Hidupku cukup berat dengan permasalahan hidup dan ditambah dengan kepekaan berlebihan ini. Aku sadar semua ini terjadi berkat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tak pernah membebani hambanya dengan segala sesuatu yang hambanya tak mampu untuk hadapi. Di sisi lain, aku sangat bersyukur memiliki bakat ini. Karena berkat bakat ini, aku bisa bertemu kembali dengan papaku, nenek, mbah buyut, dan sahabatku. Pun, aku juga merasakan sedih karena harus melepaskan mereka lebih awal. Jika memang beginilah nasib dan jalan hidupku, jikalau itu kehendak dari Allah, aku terima dengan ikhlas dan lapang dada. Sekian kisahku yang aku curahkan dalam tweet ini. Untuk siapapun yang memiliki kondisi dan kejadian yang sama sepertiku, kuatlah kalian dalam menjalani hidup. Selalu berdoa, dan yakinlah jalan terbaik dari Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi umatnya. Terima kasih. Demikian cerita kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Sultoni Adi yang telah mengizinkan saya membacakan utasnya. Dan tentunya tak lupa saya berterima kasih banget buat kalian semua yang setia mendengarkan podcast Pas Tengah Malam. Tanpa kalian, channel ini nggak ada apa-apa. Dan untuk kalian yang ingin ceritanya bacakan di channel ini, silahkan kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com atau bisa juga ke Instagram @lepastengahmalam. Sekian, saya Indra, undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.